Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pramita Afrilia dengan NIM 210509740003 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer dengan memaparkan materi ARP dan juga simulasi. Yang pertama, pengertian ARP. ARP adalah singkatan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk menemukan MAC address, perangkat dari alamat IP yang diketahui. Artinya, perangkat sumber sudah mengetahui alamat IP tetapi tidak mengetahui MAC address, perangkat tujuan. MAC address perangkat diperlukan karena kita tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan area lokal tanpa mengetahui MAC address-nya. Jadi, Address Resolution Protocol atau ARP membantu mendapatkan alamat MAC perangkat tujuan. Selanjutnya yaitu cara kerja ARP. Pada lapisan jaringan, ketika node sumber ingin mengetahui MAC address perangkat tujuan, terlebih dahulu mencari MAC address di CAC ARP atau tabel ARP. Jika ada di sana, maka akan menggunakan MAC address tersebut untuk berkomunikasi. Jika ingin melihat CAC ARP, misalnya sistem operasi Windows, kita bisa melakukannya dengan membuka command prompt dan ketik perintah ARP main A tanpa tanda kutip. Jika MAC address tidak terdapat pada tabel ARP, maka perangkat sumber akan menghasilkan pesan ARP request. Dalam pesan request, perangkat sumber memasukkan MAC address-nya sendiri. Alamat IP-nya, alamat IP tujuan, dan MAC address tujuan dibiarkan kosong karena perangkat sumber berusaha menemukan ini. Perangkat sumber akan menyiarkan pesan ARP request ke jaringan lokal. Pesan broadcast diterima oleh semua perangkat lain di jaringan LAN. Sekarang setiap perangkat akan membandingkan alamat IP tujuan dengan alamat IP-nya sendiri. Jika alamat IP tujuan sesuai dengan alamat IP perangkat, maka perangkat akan mengirimkan pesan ARP reply. Jika alamat IP tidak cocok, maka perangkat hanya akan melakukan tindakan dropping paket. Perangkat yang alamat IP-nya telah cocok dengan alamat IP tujuan dalam paket akan membalas dan mengirim pesan perangkat ini. Pesan ARP reply ini berisi MAC address dan memperbarui tabel ARP-nya dan menyimpan MAC address sumber karena akan segera menghubungi perangkat sumbernya. Sekarang node sumber menjadi node tujuan atau target untuk perangkat ini dan pesan ARP reply dikirim. Pesan balasan ARP adalah unicast dan tidak disarankan karena sumber yang mengirim balasan ARP ke tujuan mengetahui alamat MAC perangkat sumber. Ketika perangkat sumber menerima ARP reply, ia mengetahui MAC address tujuan dan juga memperbarui CAC ARP-nya. Sekarang paket dapat dikirim sebagai MAC address sumber saat ini sebagai tujuan. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan ARP. Kelebihan menggunakan ARP 1, MAC address dapat dengan mudah diketahui jika kita mengetahui alamat IP. 2. Node akhir tidak perlu dikonfigurasi untuk mengetahui MAC address karena dapat ditemukan saat dibutuhkan. Selanjutnya, kekurangan menggunakan ARP. 1. Ada kemungkinan terjadi serangan ARP seperti ARP spoofing dan ARP denial of service. Yang kedua, ARP spoofing adalah teknik yang memungkinkan pelaku jahat untuk menyerang jaringan Ethernet yang dapat menyebabkan data frame sniffing pada LAN yang diaktifkan. Ketiga, selain itu, penyerang dapat menghentikan lalu lintas jaringan yang juga dikenal sebagai ARP denial of service. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk pada praktikum 1 ARP dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Yang pertama, saya membutuhkan 3 PC. Lalu saya ubah namanya. Ini PC 3, lalu PC 2, dan juga PC 1. Selanjutnya kita memerlukan switch. Setelah itu hubungkan semua PC pada switch. Sembari menunggu hijau semua, saya akan men-setting PC 1 terlebih dahulu, yaitu masuk ke desktop dan IP configuration
dan IP address-nya saya masukkan 192.168.1.1 karena PC 1 yang saya setting. Dan untuk subnet mask-nya ini sudah otomatis. Selanjutnya PC 2 sama saja masuk ke bagian desktop dan IP configuration, lalu masukkan 192.168.1.2 dan juga sudah otomatis, lalu disilang. Selanjutnya PC ketiga masuk ke bagian desktop, lalu ke IP configuration dan masukkan IP address-nya 1.3 karena PC 3. Jika sudah, kita silang. Nah, jika sudah hijau, kita akan masuk ke mode simulasi untuk mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 3. Namun, sebelum itu kita cek terlebih dahulu ke PC 1 untuk melihat apakah kosong atau tidak, yaitu klik PC 1, kemudian masuk command prompt dan ketikkan perintah ARP -A, dan di sini memunculkan no ARP entries found. Tandanya tidak menerima pesan apapun ya. Lalu untuk selanjutnya masuk pada mode simulation, lalu show all known dan juga edit filter. Dan kita akan mencentang ARP. Dan jika sudah, kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 3. Dan jika sudah seperti ini, lalu kita akan mencoba untuk mensimulasikan. Yang pertama yaitu PC 1 mengirimkan pesan ke switch, dan selanjutnya dari switch mengirimkan pesan ke PC 2 dan PC 3. PC 2 menolak karena tadi saya setting hanya mengirimkan ke PC 3. Lalu dari PC 3 kembali ke switch, dan dari switch kembali ke PC 1. Jika sudah, kita akan melihat, nah ini sudah terkirim pesannya dari PC 1 ke PC 3. Dan selanjutnya kita kembali ke mode real time untuk mengecek command prompt dari PC 1 dan juga PC 3. Ini kita masukkan perintah ARP -A, dan di sini memunculkan bahwa pesan dari PC 1 terkirim ke PC 3. Dan selanjutnya kita coba mengecek di PC 3 dengan perintah yang sama, yaitu ARP -A, dan juga memunculkan pesan bahwa PC 3 telah mengirimkan pesan pada PC 1 lagi. Jika sudah melalui tahapan dan mencapai step ini, tandanya simulasi ini sudah selesai. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.